Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Eh, Ikhwas sekalian para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab kita, eh, yaitu kitab Al-Lahan fi Tilawatil Qur'anil Karim min Waqi'i Al-Qira'ati wal Iqra' yang dikarang oleh Syekh Ahmad Samir Al-Azhari yang baru saja kita mengikuti daurahnya selama kurang lebih 5 hari. Mudah-mudahan apa yang singkat yang 5 hari itu Allah Subhanahu Wa Taala ya telah membukakan pintu-pintu tentang beberapa kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Juga salam salawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan orang yang paling benar pengucapan huruf dotnya, ya karena huruf dot merupakan huruf yang paling sulit diucapkan. Disebutkan pengucapan hurufnya dari segi makhraj, begitu pula dari segi sifat-sifat dari huruf dot ini. Maka menjadi suatu yang penting ketika kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'u kama ulimtum. Bacalah sebagaimana kalian diajarkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Baik, ikhwas kalian, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kami minta maaf, ya backgroundnya ini, kita pakai background bukan background ilmu tajwid. Dimana nanti ke depan ada background khususnya, ya supaya lebih terasa keseriusan kita dalam membaca Al-Quran. Mungkin bagus backgroundnya tentang Al-Lahan fi Tilawatil Quran. Eh, Pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh Ustaz Yasir Hafizahullah Ta'ala masih dalam tema muqaddimah. Kita lanjutkan pada paragraf setelahnya. وقد صنف المتقدمون مصنفات بينوا فيها أنواعا من اللحون الشائعة. Dan para ulama terdahulu telah banyak menuliskan buku-buku yang menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran yang tersebar di dunia Islam pada saat dahulu. Juga termasuk al-gharibatul lati sami'uha min tullabihim. Begitu pula yang didengarkan oleh para ulama al-qiraah terdahulu dari bacaan-bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang asing di telinga mereka. Au minal qurra'i fi asrihim. Begitu pula hal-hal yang didengarkan dari sesama ahli qiraat. Jadi sesama ahli qiraat pun terkadang mendengarkan ya sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing yang tidak pernah dijelaskan atau diajarkan oleh para masyayikh mereka. Wadawwanuha ikhbaran anha. Dan ketika mendapati kesalahan-kesalahan ini, mereka menuliskan, mencatat ya kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini yang menarik dalam eh, perjalanan menuntut ilmu kita. Terkadang eh, kita hanya menuliskan tentang kebaikan-kebaikan, tentang teori-teori. Namun terkadang kita lupa untuk
mencatat hal-hal yang masuk dalam kategori kesalahan. Iya, masuk dalam kategori kesalahan. Kita hanya selalu dicekoki oleh ilmu-ilmu tentang iya poin-poin tentang rukun-rukun sholat, iya tentang wajib-wajib sholat misalnya kalau dalam pembahasan ibadah. Terkadang kita lupa untuk menjelaskan bahwa ada hal-hal yang masuk kategori kesalahan dan ini tidak dikhususkan dalam bab tertentu. Ini yang terkadang kita luput untuk membaca bahwa di sana ada kesalahan-kesalahan yang harusnya itu juga di ya jelaskan poin per poinnya. Kenapa dikatakan sebagai suatu kesalahan dalam sholat misalnya? Kenapa dikatakan bahwa hal ini membatalkan sholat? Kita hanya dicokoki ini adalah pembatal sholat. Ini adalah kesalahan dalam sholat misalnya. Namun kita terkadang lupa dan ya acuh tak acuh mengapa ini dikatakan salah. Sehingga perkara-perkara ini pun kita jarang untuk ya mempelajarinya. Beda halnya kalau kita mempelajari khusus untuk membahas pada kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran, maka kita bisa mengetahui alasannya kenapa ya kesalahan itu muncul dan dihukumi sebagai sebuah kesalahan dalam bacaan. Jadi tidak hanya serta-merta kita ya dengarkan ustadz kita misalnya ini salah bacanya yang benar ini. Ya jangan mencukupkan hanya sampai di situ. Tapi kita sebagai penuntut ilmu yang ya perjalanan menuntut ilmu kita tidak sampai di bangku kuliah saja, tapi terus sampai ke liang lahat. Kita harus berusaha mengembangkan diri, menanyakan guru kita, ya mengapa ini dikatakan kesalahan, apa hukum yang berlaku padanya, ya yang benarnya seperti apa, dan seterusnya. Dan itu Putus yang Ustaz. kita Tadi dapati di pertemuan sebelumnya di Daurah Tahsin ya, bagaimana Syekh Ahmad Samir, Habibullah Taala selalu mengulang hal ini, selalu mengulang tentang kesalahan-kesalahan, ya sampai-sampai beliau membuat ya syair dalam ya mukaddimah beliau ini, ya beliau menyebutkan araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Ya, saya mengetahui sebuah kesalahan bukan untuk melakukan kesalahan tersebut, akan tetapi untuk menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Dan siapa yang tidak mengetahui sebuah kesalahan, maka dia berpotensi untuk terjatuh pada kesalahan tersebut. Kemudian beliau ya mengkiaskan dengan ilmu tajwid, ya dengan mengatakan araftul lahna, saya mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur'an la lil lahni, bukan untuk sengaja terjatuh pada kesalahan bacaan tersebut, walakin litawaqqihi, tapi aku mengetahui kesalahan ini untuk saya hindari. Wa man la ya'riful lahna, dan siapa yang tidak mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh pada kesalahan membaca tersebut. Jadi seperti itu. Ya. tapi Kemudian Ustaz beliau melanjutkan, putus 100 Ustaz. suara jelas? Putus-putus Ustaz. Iya, mungkin pengaruh sinyal. Bagaimana sekarang? Oh, bagus. Jelas dia Ustaz, jelas dia dari tadi Ustaz. Oh, jelas Ji. Mungkin sinyalnya Ustadz yang Bagus Ustaz. Aman di sini. aman ya. Nah, kemudian eh, وكانت الألسنة في زمانهم قد أصاب الكثير منها اللحن والعجمة. Di antara fenomena yang terjadi di zaman Al-Qurra, para ahli qiraat, yang mereka dapati bahwa adanya kesalahan-kesalahan dan juga ya pengaruh dialek atau bahasa selain Arab yang diistilahkan dengan al-ujmah. Al-ujmah diambil dari kata al-ajam. Al-ajam ini lawan dari kata orang Arab. Nih, seperti yang dicontohkan sebelumnya, ya orang-orang Turki ketika menyebutkan huruf waw, mereka mengucapkan dengan huruf va, va. Iya, harusnya va, waw,
ya mereka pun menyebutkannya huruf va, dan ini bisa mempengaruhi, mempengaruhi ya ketika membaca Al-Quran. Amma fi asrina. Nah, kemudian beliau menyebutkan fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Kalau di zaman dahulu, ya masih nampak kesalahan-kesalahan dari murid-murid, ya. Dan karena Islam semakin meluas, banyaknya para muallaf, orang-orang yang baru memeluk Islam, yang lisan mereka bukan lisan Arab, ya mempengaruhi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka di zaman kita sekarang ini, kata beliau, fal alsinatul arabiyyah asbahat a'jam minal ajamah. Fenomena yang terjadi yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah orang Arab yang lahir dari orang tua Arab, nenek moyang Arab, lahir di negeri Arab, mengalami ya pergeseran dalam pengucapan huruf Arabiyah, pengucapan huruf bacaan Al-Quran. Disebabkan ya atau eh, fenomena ini ya menjadikan bahasa mereka ini lebih parah daripada lebih parah kesalahannya daripada kesalahan orang-orang selain Arab. Jadi saya ulang, yang pertama, fenomena yang terjadi sekarang ini adalah adanya orang-orang asli Arab yang ketika membaca Al-Quran mengalami kesalahan membaca, yang kesalahannya itu adalah pada hal-hal yang dasar dari bahasa mereka. Harusnya tidak mungkin terjadi kesalahan ini karena mereka orang Arab. Namun ternyata mereka orang Arab terjatuh pada kesalahan tersebut yang mengakibatkan kesalahan ini lebih parah dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh selain Arab. Wa aswa'u bayanan ya wa aswa'u bayanan wa ashadda luknatan, yang mengakibatkan mereka ketika menjelaskan setiap kata kalimat dalam Al-Quran mengalami pergeseran makna menjadi makna yang salah. Dan ini berbahaya sekali. Orang Arab pun berpotensi terjatuh pada kesalahan dalam membaca Al-Quran ketika mereka tidak menjaga lisan mereka. Wa ma'a dzalika najidul ba'du yatasahalu fi amril qira'ati wal iqra'. Ya, dan di sisi lain, ada di antara mereka juga yang sengaja abai acuh tak acuh dengan perkara membaca Al-Quran dan juga mengajarkan cara membaca yang benar. Fafashal lahnu fushuwan lam yakun min qabl. Sehingga kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran di zaman kita sekarang ini lebih tersebar, lebih berbahaya kesalahannya. Apatah lagi di zaman modern kali ini, media sosial begitu cepat menyebarkan berita, menyebarkan ya reels-reels atau potongan-potongan bacaan yang keliru, sehingga ketika dia mendengarkan bacaan dari seorang syekh kabir ternyata salah, dia pun mengikuti kesalahan itu tanpa dia sadari bahwa itu adalah bacaan yang salah. Ini bahayanya di zaman kita sekarang ini. Sedikit saja kesalahan, dan apalagi kesalahan itu datang dari seorang yang terkenal alim, terkenal ahli qiraat misalnya, itu menjadi booming besar, menjadi viral, bahasanya kita FYP, sehingga ya menjadikan kesalahan itu benar di mata manusia tanpa ada orang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Fi tilawati ba'dil qira'ina qabla tullabil mubtadi'in wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kesalahan ini muncul sebelum diajarkan kepada muridnya, kemudian tanpa disadari telah mengajarkan kepada murid tersebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Walamma nadhartu ila sahatil iqra'. Kemudian penulis melanjutkan, ketika saya melihat di lapangan, di medan al-iqra', mengajarkan al-qira'ah, wa qira'atul qurra', dan saya melihat bacaan para qurra', muqri'ina wa muta'allimin, baik itu dari kalangan ahli qiraat maupun para penuntut ilmu, wajadtu anna lahna 'indal ba'di
la yubali bi amrihi. Saya dapati kata penulis, ya, banyak kesalahan-kesalahan yang dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki. Wala yuhawwalu min sya'nihi. Bahkan kesalahan ini dia tahu dia adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan namun dia menganggap remeh kesalahan tersebut. Bal yuhawwanu minhu. Ya, bahkan sebaliknya dia mengatakan ya biar misalah. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh pertemuan sebelumnya bahwa di antara pengurus yayasan tempat ya Syekh mengajar itu ada yang mengatakan kepada Syekh biarkan kesalahannya itu karena mereka ini bukan orang Arab. Iya, ini berbahaya. Iya. Walaupun dia bukan orang Arab, kalau itu adalah kesalahan dalam membaca, jangan kita menganggap remeh. Jangan kita biarkan kesalahan itu. Karena kita tidak tahu. Iya, setelah kita ajar, kemudian kita biarkan kesalahan itu, kemudian dia putus dari belajar Al-Quran, menganggap karena syekhnya telah membiarkan ya dia dengan bacaan tersebut, dia kembali kepada ya kampung halamannya dan mengajarkan bacaan yang salah itu dan luput lagi untuk kita perbaiki. Kita tidak tahu apakah dia akan tetap bertahan ya untuk kita ajar lagi ulang misalnya. Ya, jadi sejak awal ya kita perbaiki memang. Wa yuhawwalu fi tahwinihi bihujjati talaqqi. Dan ada juga fenomena ya yang ketika syekhnya ini ya atau gurunya ini membiarkan kesalahan muridnya didengar oleh qari yang lain yang mengetahui ini ada kesalahan, dia tegur, ya Syekh, kenapa Anda biarkan murid Anda ini ya dalam bacaan yang salah? Ya, ternyata syekhnya ini mengatakan begitu yang saya diajarkan oleh guru saya. Ini juga fenomena merasa diri bahwa bacaannya telah benar dan mendapati langsung dari gurunya, ternyata itu adalah bacaan yang keliru karena dia talaki tidak maksimal. Iya, dia talaki tidak maksimal. Iya. Kan mungkin hanya mencukupkan satu syekh juga akan mempengaruhi bacaan seseorang tanpa mendalami ya teori-teori dalam tajwid dan juga mendalami dari segi ya prakteknya. Wahada ma yaj'aluni u'ti li hadzal mawdu' balighal ihtimam. Inilah yang menjadi dasar penulis menuliskan buku ini dan ia menuangkan segala perhatiannya kepada buku kitab Al-Lahan ini. Fasta'antu billahi ta'ala li ibrazi khuturatihi, dan saya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menampakkan ya bahaya atau sebab ya dari kesalahan dalam membaca ini. Ya, bahaya-bahaya dari kesalahan membaca ini. Wa idhari ahamiyati ma'rifatihi. Dan juga saya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang pentingnya mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Wa tabyini hukmihi, dan juga menjelaskan tentang hukum-hukumnya, wa tafsil anwa'ihi, dan menjelaskan secara rinci macam-macam kesalahan membaca Al-Qur'an, wa basti surati, dan menjelaskan juga contoh-contoh kesalahan tersebut. Wa syarhi asalibihi, dan juga dalam kitab ini saya jelaskan tentang ya metode atau cara untuk terhindar dari kesalahan tersebut, wa jam'i asbabihi, dan ya mengumpulkan sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam membaca, wal irsyadi ila sabili siyanati minhu, dan juga dalam kitab ini ya penulis menjelaskan tentang ya cara untuk terhindar dari kesalahan tersebut. Wa ardi namadij min kaifiyati ilajihi, dan beliau juga ya menyebutkan dalam kitab ini ya ya gambaran umum tentang cara memperbaiki bacaan Al-Qur'an min waqi'il qira'ati wal iqra', dan semua ini didapatkan dari ya
pengalaman langsung dari Syekh Ahmad Samir hafizahullah taala, baik ketika dia sebagai seorang murid dia menyampaikan atau menyimakkan bacaannya kepada gurunya, begitu pula ketika beliau menjadi seorang mukri, ketika mengajarkan kepada para murid-muridnya. Mimma sami'tu min tullabi araban wa ajaban, sebagaimana saya dengarkan langsung dari murid-muridku, ya, baik dari orang Arab sendiri maupun dari orang-orang non-Arab. Wa mimma huwa sya'i'un ma'lumun minal luhun, dan begitu pula yang, ya, kesalahan-kesalahan yang tersebar, ya, yang orang-orang awam pun mengetahui kesalahan tersebut. Jaliyiha wa khafiyiha, baik itu kesalahan yang nampak maupun kesalahan yang samar-samar, fi tilawatil Qur'anil Karim, dalam membaca Quran. Wa hadzal kitabu bina'un waqi'un jadidun ala ma sabaqa min juhudin. Dan penulis mengatakan bahwa buku ini ya dibangun atas dasar pengalaman, pengorbanan dan ijtihad yang dilakukan oleh penulis dengan sabar, ya, ketika menjadi seorang penuntut ilmu, ya, para penghafal Al-Quran, menjadi guru, para mukri, ya, ini adalah hasil usaha beliau. Indal mutaqaddimin wal mutaakhirin, ya, usaha-usaha ini bukan hanya datang dari diri beliau tapi juga dari para ulama terdahulu. Wa nadratun wasi'atun li hadhihi al-qadiyatil muhimmah, dan juga, ya, pandangan yang luas dalam, ya, memahami setiap kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi butuh pandangan yang mendalam dan luas terkait kesalahan-kesalahan ini. Allati yatawaqqafu kamalul itqani ala tamamid dirayati biha, yang dimana kesempurnaan dalam membaca Al-Quran ini ditentukan dengan kesempurnaan dalam memahami teori-teori dalam kesalahan membaca Al-Quran. Ya, di sini akan sering disebutkan di awal-awal bukunya beliau tentang ad-dirayah wa ar-riwayah, tentang ilmu teori dalam membaca Al-Quran dan juga praktek dalam membaca Al-Quran. فإذا أردت أن تكون حاذقا آفقا لقنا للدراية وتقنا للرواية, ketika engkau mau atau berkeinginan untuk menjadi seorang yang, ya, teliti, ya, dan memiliki wawasan yang luas dalam ilmu tajwid, ilmu dirayah, dan juga mungkin dalam ilmu riwayah dari segi praktek, fa'alaika bima'rifatil lahan, maka hendaknya engkau harus mendalami dulu terlebih dahulu tentang, ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Fa inna ma'rifatal lahni wa asbabihi wa anwa'ihi lil muqri'i bimanzilati dirayati at-tabibi bid-da'i wa asbabihi. Karena sesungguhnya mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Quran, mengetahui sebab-sebabnya, mengetahui jenis-jenisnya, kedudukannya sama dengan seorang dokter terhadap obat-obat dan penyakit-penyakit dan sebab-sebab penyakit itu. Wa kaifiyati ilajihi, dan mengetahui juga bagaimana cara mengobati orang sakit. Fa idza lam yadri an dzalika syai'an lan yunkidha hayatan ayyi insan. Karena kalau seandainya seorang dokter tidak mengetahui ini semua, tidak mengetahui jenis penyakit, tidak mengetahui jenis-jenis obat yang cocok, tidak mengetahui kenapa dia bisa sakit seperti itu, dan tidak mengetahui cara mengobatinya, maka tidak akan mungkin dia menyelamatkan satu nyawa pun di antara manusia yang sakit. Kamal mukri lan yusahhiha ayya insanin. Maka begitu pula seorang mukri, seorang guru Al-Quran yang tidak mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, bagaimana mungkin dia memperbaiki bacaan murid-muridnya. Lidha aqul, sebagaimana, ya, oleh karena itu saya mengatakan hadzal kitabu
Ghanimatut Tullab. Ya, penulis mengatakan dalam syairnya, buku ini adalah ya ghanimah, harta rampasan atau harta yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu, wa wasilatul itqani lil qurra, dan buku ini pula adalah wasilah, ya, pegangan bagi para qurra ahli qiraat untuk memungkinkan ya qiraatnya. Kutiba biqalbin muhibbin lil Qur'ani wa ahlihi. Kemudian penulis ya, menyebutkan bahwa buku ini ditulis dengan penuh cinta kepada Al-Quran dan penuh cinta kepada ahli Al-Quran. Fashaddu aidikum alaihi. Kemudian penulis mengatakan, kuatkanlah pegangan tanganmu kepada Al-Quran ini. Ya. Tajidu subulal itqani wadihatan sanihatan. Maka engkau akan mendapatkan ya itqan yang sempurna, itqan yang jelas. Ya. Li'annahu in urifa khata urifa shawab. Karena sesungguhnya ya dengan ya mendalami buku ini, kata penulis, kita bisa mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benar. Ketika kita mengetahui kesalahan, tentu kita mengetahui yang benar, dan tidak ada sejarah ketika dia mengetahui kesalahan dan dia tidak mengetahui kebenaran. Itu mustahil. Ketika dia bisa menilai ini kesalahan, otomatis dia harus pasti mengetahui yang namanya yang benar. Nah, wasammaituhu al-lahnu fi tilawatil Quran. Kemudian penulis mengatakan, saya memberikan nama buku ini dengan al-lahnu fi tilawatil Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Wa dhayyaltuhu bimulhaqin, dan saya ikutkan juga di akhirnya, yahmilu fi jawfihi manhajiyatan naji'ah wa irsyadatin nafi'ah wa tawsiyatin nasi'ah likulli man akhada biha minat tullabil muta'allimina wal qura'il muqri'in. Dan saya tambahkan di akhirnya dengan ya hal-hal yang bermanfaat dari segi metode, itu cara untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga wasiat-wasiat untuk kepada para penuntut ilmu dalam membaca Al-Quran. Ya, likulli man akhada biha minat tullabil muta'allimina wal qura'il mukri'in. Begitu pula buku ini juga bermanfaat bagi seorang mukri, seorang pengajar Al-Quran, tidak hanya kepada para murid-murid. Wahiyya manhajiyatu tahsini tilawatil Qur'anil Karim. Ya, judul bab akhir yang penulis tambahkan adalah judulnya metode tahsinut tilawah. Ya, cara untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Wa katabtuha ba'da nahwi 'asharati a'wamin fi iqra'il Qur'anil Karim. Dan buku ini, kitab Lahan, ya, ditulis kurang lebih selama 'asharata a'wam, 10 tahun. Sejak beliau menjadi murid, ya, ketika menyimakkan hafalannya kepada syekhnya, kepada gurunya, sampai beliau menjadi seorang qari, ya, li mukhtalafit tullab fil alam, ya, yang dimana murid-murid saya, kata penulis, itu bermacam-macam, ajaman wa araban. Iya, saya dengarkan dari orang Arab langsung, begitu pula saya mendengarkan dari bacaan orang-orang di luar Arab atau orang-orang ajam. Asa an tadallal al-awasiyatul abawai. Dan saya berharap ya dengan buku ini ya saya bisa ya terhindar dari kesalahan-kesalahan, wa yantafi'a bihal bariyah, dan dengan buku ini pun ya para penuntut ilmu bisa mendapatkan manfaat ya fi masyariqil ardi wa magharibiha, baik itu yang tinggal di ya timur dunia maupun dari barat dunia ini, fi masyariqil ardi wa magharibiha. Fallahumma ij'al ma'ali a'malina ila ridha. Kemudian penulis menutup mukaddimahnya ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah
akhir amalan kami ini adalah menggapai keridhaanmu, wa tajawaz anna bi'afwika wa rahmaka, dan ampunilah kami dengan kasih sayangmu, wa zidna min barakati kitabika ma tuqirru bihi a'yunina fid dunya wal akhirah. Dan ya Allah, tambahkanlah keberkahan dari kitabmu Al-Quran, ya, yang dimana kami pun mendapatkan keutamaannya, ya, di dunia maupun di akhirat. Wa ajzi anni walidayya wa syuyukhi khairal jazai wa aufa, dan berikanlah balasan berupa kebaikan kepada orang tua kami dan para guru-guru kami dengan kebaikan yang besar. Innaka sami'un qaribun mujib, sesungguhnya engkau maha mendengar, ya, lagi maha dekat dan menjawab setiap doa-doa. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di awal maupun di akhir, secara zahir maupun batin. Katabahu khadimul Quran, ya, ditulis oleh pelayan Al-Quranul Karim Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani Al-Azhari. Iya, Muallimul Quran. Iya, beliau menyebutkan wadifahnya beliau ini yaitu Muallimul Quran, pengajar Al-Quran wa tajwid, dan pengajar tajwid, wa muqri al-qiraatil asyarah. Dan ya, Syekh Ahmad Samir ini juga sebagai mukri yang mengajarkan qiraat asyarah. Tammal farag minhu bi Madinati Nasr. Ya, telah menyelesaikan tulisannya ini, ya, di kota Nasr. Kota Nasr ini letaknya di arah timur Al-Qahirah, Al-Azhar. Al-Qahirah itu ibu kota dari Mesir, Qahirah. Ya, maka kota ini Madinatul Nasr berada bagian timur kota Mesir. Al-Qahirah Misr al-Mahrusa. Ya, Mahrusa ini adalah doa. Ya, semoga Mesir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahrusa. Fi lailatul Jum'ah, di malam Jumat, at-tasi' min Rabiul Akhir, pada tanggal 9 bulan Rabiul Akhir, ama alfin, ya, wa arba'umiyatin wa arba'in wa arba'in, ya, di tahun 1444 Hijriah, wa thalithun min November, bertepatan pada tanggal 3 November ama alfaini wa itnan wa ishrina minal milad, ya, pada tahun 2022 Miladiyah atau Masehi. Baik, kita masuk pada, ya, poin pertama atau bab yang pertama dari bacaan kitab kita ini, yaitu ahamiyatu ma'rifatillahan fi tilawatil Quran wa kaifiyati ma'rifatihi. Sampai jam berapa ini Ustaz? Kita lanjut saja, Dik. Lanjut, Sat. Sampai jam Oke, 9. sampai jam 9. Iya, masih ada 10 menit. Ya, ahamiyatu ma'rifatillahan, pentingnya mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Quran, wa kaifiyati ma'rifatihi, dan cara mengetahui, ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Inna tilawatul Quran tariqun li fahmihi. Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah jalan untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Dan benar, ya, bahwa Al-Quran itu turun bukan hanya sekadar dibaca, tapi juga ya, ditadaburi. Ya, inna anzalna ilaikal kitab mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang penuh berkah. Tujuannya adalah agar ditadaburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa tahsiniha sabilun litadabburi. Maka memperbaiki bacaan adalah wasilah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi setiap ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faman waqa'a fil lahni fi tilawatihi lam yaqra'uhu arabiyyan kama unzil. Maka siapa yang terjatuh pada kesalahan dalam membacanya, maka sesungguhnya dia membaca, ya, ya, Al-Quran tidak sebagaimana diturunkannya Al-Quran tersebut. Wa min thamma farubbama awqa'ahu dhalika fi khata'in fahmil ma'na bisababi lahnihi fil lafzi.
Dan ya boleh jadi atau bahkan ya seorang yang terjatuh pada kesalahan dalam membaca Al-Quran menyebabkan dia pun salah dalam memahami Al-Quran, kesalahan dalam mentadabburi Al-Quran. Bal qad yuqi'u fil fahmi al-khati' an rabbih azza wa jal. Dan lebih parah lagi, ketika kesalahan dalam memahami Al-Quran itu berkaitan tentang Allah. Iya. Ketika dia salah memahami kedudukan Allah di dalam ayat yang dia tadabburi itu disebabkan karena kesalahan membaca, itu bisa fatal. Bisa salah dalam ya memahami Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Oh ya, kata penulis ini semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Fakam min nususin Qur'aniyatin fuhimat ala ghairi wajhiha. Betapa banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dibaca tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pemahaman yang telah ditetapkan oleh para sahabat atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna nasa yudhiruna muradahum bil lughat. Ya, di antara sebabnya kata penulis, ya, karena manusia ya memahami bacaan berdasarkan kemampuan bahasa yang dia miliki. Ya. Fa idza ikhtalatil lughah fasadatil kalam. Ketika bahasa itu yang dimiliki oleh seorang orang itu mengalami ya kesalahan, ya dia kesalahan bahasa, dia hidup dengan ya bacaan bahasa yang salah, maka akan mempengaruhi juga dalam memahami bacaan Al-Qur'annya. Walam yudrikal murad, sehingga dia tidak bisa mendapatkan ya maksud dari bacaan tersebut. Lidha fa innal ujmata hina fashat fin nas tawajjahal ulama'u ila tasnifi wat tadwin. Oleh sebab itu, ya, al-ujmah ya atau bacaan dari non-Arab ya atau orang-orang ajam ketika telah tersebar ya di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin yang menyebabkan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, tawajjahal ulama'u ila tasnifi wat tadwin. Maka para ulama pun menuliskan ya kesalahan-kesalahan tersebut. Litaqnini dhawabitil adaiyah, ya agar ya ditetapkan secara terperinci kesalahan-kesalahan tersebut, ya wal qawaidil asliyah, dan juga ditetapkan kaidah-kaidah dalam menentukan benar tidaknya bacaan tersebut. Litaqsimil alsuni ala tilawatil Qur'anil Karim. Ya, kaidah-kaidah ini ditetapkan, dituliskan oleh para ulama, ya, sebabnya karena lisannya manusia itu sudah berbeda-beda. Ya, lisannya kaum muslimin pun berbeda-beda. Ya, ada orang Arab, ada orang Jawa. Kalau kita di negeri ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, orang Papua. Mereka punya dialek bahasa yang berbeda-beda. Maka inilah yang mendasari para ulama terdahulu mencatat kaidah-kaidah tentang kesalahan-kesalahan ini. Khaufan minal khalti waddaya. Iya. Alasan yang lain kenapa para ulama mencatat kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak bercampur dengan yang benar. Iya, tidak bercampur dengan yang benar. Jangan sampai orang-orang tidak bisa membedakan ini salah atau benar disebabkan karena tidak adanya yang mencatat dengan jelas ini kesalahan dan ini yang benar. Iya. Dan alasan yang lain adalah dikhawatirkan yang benar itu hilang karena semakin banyaknya kesalahan. Begitu pula yang nampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau kita melihat ada orang yang menganggap remeh, ya pakaian misalnya boleh menampakkan aurat bagi wanita. Kalau tidak ada yang menegur, kalau tidak ada yang menjelaskan kesalahannya, orang akan menganggap, oh inilah yang dibolehkan. Padahal tidak boleh menampakkan aurat bagi wanita. Maka begitu pula dalam ilmu tajwid. Ketika ada kesalahan-kesalahan dan itu dibiarkan, orang akan menganggap, oh inilah yang benar. Padahal itu jelas kesalahan. Ketika dibiarkan seperti itu, boleh jadi yang benar akan hilang
dan orang lain akan membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Wahada aslun ma qasaduhu min dzalika. Inilah dasar yang menjadi dasar para ulama terdahulu menulis hal tersebut. Tsumma dzakaru athna'a taqninihim litilka ad-dawabit mahadira yajibu an tujtaniba 'inda tatbiqi tilka al-qawaid. Di samping para ulama menetapkan kaidah-kaidah dalam menentukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, para ulama juga menetapkan warning atau ya semacam peringatan-peringatan ya yang harusnya seorang qari pembaca Al-Quran menghindarinya. Tahta musamma al-lahan. Ya, kaidah-kaidah ini terdapat dalam kitab yang bernama Al-Lahan. Fakana dhalikal mabhas mabhasan tanbihiyan tahdiran yujtanabu wa la yujtalab. Ya, maka bab-bab ini atau tema-tema ini merupakan penjelasan tentang larangan-larangan terjatuh dalam kesalahan dan juga kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan terjadi. Fa'ala ghirari qawli Farras, maka dikatakan oleh syair bernama Farras, araftu syarra la li syarri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Ini yang kita sebutkan di awal tadi. Fa'aqulu muktabisan, maka penulis mengutip dengan sedikit merubah ya syairnya Firas ini dengan mengatakan araftul lahna la lillahni lakin litawqihi wa man la ya'riful lahna minal qiraati yaqa'u fihi. Ya, sekira ini sudah jelas ya di awal tadi. Kemudian min huna ta'ti ahammiyatu ma'rifatil lahnin wa asalibihi wa tara'iqihi wa asbabihi fi tilawatil Qur'anil Karim. Dari sini nampak betapa pentingnya ya membaca Al-Quran tanpa adanya kesalahan dalam membaca. Dan di sini pula kita mengetahui ya sebab-sebab terjadinya kesalahan ini. Wa taraiqihi, dan jalan-jalan yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Hatta yubsiruhul qari wa yakunu ala dirayatin kafiyah. Agar kelak para pembaca Al-Quran dan para guru-guru Al-Quran ya mengetahui secara teori ya jenis-jenis kesalahan dalam membaca tersebut. Waliyajtanibahu, dan agar guru-guru tersebut menjauhi kesalahan-kesalahan ini, wa yunazziha tilawatahu anhu, dan qari juga berusaha menghindarkan bacaannya. Ya, jadi qari ini juga harus mengetahui dan harus juga menghindarkan terjatuh pada kesalahan dalam membaca. Wa yukhallisuha minha, dan dia harus yakin betul-betul bacaannya ini sudah bersih dari kesalahan. Fakaifa yasilul qari ila tajwidil amthal wal ada'il akmal wa huwa la yadri ma yunafi dzalika tajwid wa yufsiduhu. Dan bagaimana mungkin seorang qari ya bisa menggapai derajat tajwid yang yang baik dan bacaan yang paling sempurna sedangkan dia tidak mengetahui hal-hal yang menafikan tentang ilmu tajwid dan hal-hal yang merusak tajwid itu. Sekali lagi, bagaimana mungkin seorang menjadi qari'ul Quran dengan derajat tajwid yang baik, dengan bacaan yang sempurna, sedangkan dia tidak mengetahui hukum-hukum tajwid dan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. فحال من يريد أن يجود القرآن وليس على دراية بلحنه وأنواعه وأسبابه فليس مدركا لكيفية علاجه كحال من يريد أن يصل إلى تقوى الله تعالى ولا يدري من أي شيء يتقي الله فقل لي بربك هل يصل إلى ما يسبو. Ya, kita tutup pada paragraf ini. Ya, beliau atau penulis mengatakan keadaan seorang yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sedangkan dia tidak mengetahui teori-teori tajwid. Begitu pula tentang ilmu-ilmu dalam kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, jenis-jenis kesalahannya dan sebab-sebab kesalahan itu, dan dia tidak mampu juga memperbaiki dari kesalahannya.
sesungguhnya keadaannya ini sama dengan orang yang berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa secara bahasa adalah menghindarkan diri dari bahaya. Ya, menghindarkan diri dari bahaya itu makna takwa. Jadi apa maksud dari takwa Allah? Takwa Allah adalah menghindarkan diri dari amarah Allah, dari hukuman Allah dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka bagaimana mungkin seorang yang ingin menggapai derajat ketakwaan sedangkan dia tidak tahu dia harus menghindarkan dirinya dari apa? Kan kita sudah sebutkan makna takwa itu adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan Allah murka dan juga hal-hal yang menyebabkan Allah menghukum kita. Bagaimana Allah murka? Kenapa Allah murka? Kita harus mengetahui ya hal-hal tersebut agar kita tidak terjatuh pada ya amarahnya Allah, kita tidak terjatuh pada hukuman ya dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan tersebut. Maka ini juga yang dijelaskan oleh penulis bahwa dengan mengetahui kesalahan ini ya ibaratnya seperti orang yang berusaha mencapai derajat takwa. Orang bertakwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina adzaballahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan api neraka, karena api neraka ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang kita jadikan antara diri kita dengan neraka adalah benteng, tameng, pembatas. Pembatas inilah yang disebutkan bifi'li awamirihi dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam ilmu tajwid, kita membentengi diri dari kesalahan. Pertanyaannya di sini adalah kita membentengi diri dari apa kalau seandainya dia tidak mengetahui kesalahan-kesalahan itu. Buat apa kita membentengi diri sedangkan kita tidak tahu ya benteng ini fungsinya apa? Kita menghindari dari apa? Tameng ini fungsinya apa? Untuk melindungi kita dari apa? Jadi begitu. Tidak hanya sekedar kita menyiapkan tameng, benteng kita untuk melindungi diri, tapi kita juga harus punya ilmu tentang apa yang akan membahayakan kita. Begitu pula dalam membaca Al-Quran. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ya, insya Allah akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kami kembalikan kepada Ustadz. Atau saya tutup dulu Ustadz ya? Atau ada tanya jawab? Ya Ustaz, Iya, saya tutup dulu. tanya jawab. Oh, ada tanya jawab. Ya, Baik. silakan bagi para peserta ya untuk bertanya eh, yang berhubungan dengan materi atau mungkin ada cara baca yang masih teman-teman yang belum paham. Silakan dari Ikhwa satu dari Akhwat satu. Bisa langsung diaktifkan audionya ya yang mau bertanya. Afwan Ustadz. Halo, Ya, Assalamualaikum. salam Waalaikumsalam berkata. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, kami ingin bertanya mengenai tadi ketika yang di awal itu ya untuk mukadimah Ustadz, itu kan ketika ada kesalahan, kita mendengar kesalahan dalam membaca Al-Quran, kita langsung kita langsung mengoreksi. Namun bagaimana kondisinya ketika orang yang kita ajar itu dia hanya bisa fokus dengan satu kesalahannya saja begitu Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapinya Ustadz? Syukron. Afwan. Langsung dijawab Ustadz? Iya, langsung jawab. Oh iya. Eh, kondisi di mana ketika kita mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak didik kita, sedangkan anak didik kita ini eh, hanya fokus pada satu kesalahan, sedangkan kesalahan yang lain dia biarkan kesalahan tersebut. Ya, ini butuh pengarahan saya sebenarnya. Karena kalau hanya fokus pada satu kesalahan, ya tentu ya akan menjadikan dia hanya fokus pada kesalahan itu tanpa memperbaiki bacaan-bacaan yang lain. Solusinya adalah
Iya, kita pelan-pelan saja memperbaiki. Iya, tidak apa-apa lambat. Ya, yang penting kita telah memberikan ya gambaran kesalahannya kepada anak didik kita. Kalaupun disuruh membaca, dia masih tetap terjatuh pada kesalahan yang lain. Adapun kesalahan yang dia hanya fokus itu telah benar, tetap kita suruh ulang lagi. Ya. Jangan kita biarkan eh, murid-murid kita tetap berlalu pada kesalahan yang sama. Perbaiki terus, tidak apa-apa. Ya, karena ya bahaya juga kalau kita biarkan bacaannya seperti itu terus. Ya, kita biarkan dengan keyakinan di dalam hati kita sebagai guru, nanti saya perbaiki lagi kalau dia lanjut pada surah berikutnya misalnya atau di halaman berikutnya saya akan perbaiki. Kita tidak tahu ke depan dia akan lanjut membaca dengan kita atau sudah berhenti dari membaca tersebut, ya, maka kita tidak sempat untuk berperbaiki dan murid kita yang sudah kita ajar sebelumnya ini Pak, ya, dia memahami bahwa guru saya tidak menegurnya, guru saya membiarkan bacaan saya seperti ini. Maka yang dikhawatirkan seperti itu dia akan berhenti dan membacanya kepada orang lain, ya, mengajarkan kepada orang lain dengan bacaan yang keliru. Ya, walaupun ya kemungkinan-kemungkinan ini ya kita tidak inginkan dia berhenti membaca, dia berhenti belajar dari kita misalnya. Ya tentu tidak. Tapi ini adalah amanah ya. Kalaupun mungkin kita eh, menganggap mudah-mudahan datang besok ya juga tidak mengapa sebenarnya. Karena mungkin khawatirnya murid-murid bosan ya terlalu banyak kesalahan, ya maka kita harus bersabar. Ya, Syekh pernah ditanya juga di pertemuan sebelumnya yang 5 hari daurah itu, bagaimana kalau kesalahannya banyak sekali, apakah kita biarkan? Ya, beliau mengatakan seorang murid yang sesungguhnya, yang betul-betul mau mempelajari bacaan Al-Quran, dia tidak akan menyerah hanya karena banyaknya kesalahan. Justru murid yang sesungguhnya, yang betul-betul penuntut ilmu adalah dia akan bersabar memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang mendasar. Ya. Ya, tapi lagi-lagi tantangan kita ya bagaimana ya generasi Gen Z ini, generasi Gen Z yang mudah rapuh ketika ditegur satu kesalahan, dia menganggap ya sudah berakhir nih kehidupan misalnya. Saya tidak mau lagi belajar. Ya, ini juga tantangan. Ya. Ya. Kata Syekh, ya, ini dikembalikan kepada kemampuan kita mensiasati ya, cara mengajar yang baik. Selain kita berusaha memperbaiki yang salah, di sisi lain menjadikan murid kita betah dan bersabar dengan ya, perbaikan-perbaikan bacaan tersebut. Dan ini butuh siasah, kata Syekh. Butuh usaha yang besar, effort yang besar untuk memperbaiki bacaan tersebut. Sebagai kesimpulan, ya ini butuh kesabaran sebenarnya. Karena saya lebih condong pada keadaan jangan kita biarkan dia ya jatuh pada kesalahan. Ya, jangan biarkan jatuh pada kesalahan. Walaupun di satu kesalahan dia sudah benar, dia hanya fokus pada itu, sedangkan kesalahan yang lain dia masih salah, tetap kita harus perbaiki. Iya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan dari Ikhwa bisa akan bertanya langsung. Mau membaca juga boleh, mau bertanya boleh. Baik, kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan. Jadi kalau Sati dan Umahat yang mau bertanya di grup silahkan ya. Nanti kami serahkan kepada Ustaz juga untuk dijawab. Syukran Ustaz ya, semoga ilmunya bermanfaat dan para peserta dimudahkan yang senantiasa belajar, dimudahkan ilmunya dan dimudahkan insya Allah eh, hidup terjatuh dalam kesalahan membaca Al-Quran. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Ucapkan terima wabarakatuh. kasih pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya.